Bagai gurun-gurun di Mesir ya, ruang digital tuh sekarang makin luas, makin lebar. Orang-orang makin punya banyak cara untuk berekspresi. Media sosial makin banyak, orang punya akun di satu media sosial aja, mungkin bisa lebih dari 5. Saya aja bingung, semua orang makin bisa mengakses ruang digital. Tapi masalahnya, banyak juga yang nggak aware soal digital safety. Halo Sobat Negeriku, gue Jebung, ini pesan gue untuk negeri. Sekarang kita ngomongin apaan sih data pribadi? Ya jelas data pribadi adalah data-data yang mengenai diri lo sendiri. Nama lo, nomor NIK KTP lo, atau nomor kartu kredit lo, biometrik lo tuh, scan tangan, scan muka yang ada di HP lo. Itu adalah data pribadi lo. Dan itu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Ya jelas karena itu adalah data yang seharusnya cuma lo sendiri yang pegang. Bayangin kalau misalnya ada orang lain bisa akses, mungkin ada orang lain bisa pura-pura jadi lo atau disalahgunakan. Karena kita nggak pernah tahu, saking besarnya ruang digital yang ada sekarang, orang bisa ngapain data pribadi lo, kita kan nggak pernah tahu. Karena ini juga diatur di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 soal hak dan kewajiban pengguna dalam perlindungan data pribadi. Jadi, kita nih sebagai pengguna punya hak untuk tahu data pribadi kita nih mau diapain. Kita nggak boleh dong kayak data kita tiba-tiba dipakai buat apa gitu, tiba-tiba buat pinjol apa gimana kan. Nggak boleh dong, itu hak kita untuk tahu data kita buat apa. Tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai pemilik data pribadi. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga data kita sendiri. Untuk nggak nyebar-nyebarin password lo kemana-mana gitu loh. Jadi misal ya, kalau misalnya lo punya password email, password media sosial apa, jangan malah di-broadcast ke keluarga, jangan malah main dikasih. Kalau misalnya lo punya PIN ATM, jangan tiba-tiba kayak, ini PIN ATM ku teman-teman, silakan dilihat ya saldoku. Jangan begitu teman-teman, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita sendiri. Tapi emang sih, ngejaga data pribadi itu bisa dibilang banyak tantangannya. Sulit sih, gue juga bisa mengakui hal itu. Karena pertama, info soal cara kita menjaga data kita pribadi mungkin agak jarang kita lihat gitu loh. Jadi gue pribadi sih juga kadang-kadang bingung kayak gimana ya cara gue jaga data pribadi gue. Apakah berarti gue harus nyatet password gue atau apa gimana gitu. Kadang-kadang kan kita sendiri juga bingung gitu loh. Apa kadang-kadang kan kita suka pusing sendiri gitu. Gimana kalau orang tiba-tiba nge-hack HP gue terus orang-orang ngeliat password bla. Dan apalagi dengan teknologi yang makin nggak masuk akal ini berkembangnya, kita mungkin makin lama makin pusing juga gitu. Kayak gimana sih cara keep up untuk bisa ngejaga data pribadi kita. Karena adanya tantangan yang makin banyak yang tadi udah gue sebutin, makanya menurut gue penting banget untuk kita nih, anak-anak muda, Gen Z, ibu-ibu muda yang mother, jangan lupa untuk mengedukasi diri. Jangan jangan cuek gitu. Karena menurut gue kadang digital safety tuh jadi salah satu topik yang dianggap remeh aja kayak ya udahlah kayak biarin aja lah, ini nggak penting lah. Padahal sebenarnya itu tuh isinya loh data-data penting dan data-data pribadi lo yang bisa dikriminalisasi oleh orang lain. Jangan sampai begitu. Makanya kita harus mempelajari apa sih sebenarnya data pribadi, gimana sih cara kita melindunginya, dan tentu aja kita harus pilih layanan-layanan yang terpercaya. Jangan sampai kena tipu, jangan sampai kena yang bodong-bodong, oke? By the way, karena balik lagi ruang digital ini makin lama makin luas, semuanya bisa akses. Menurut gue penting banget untuk kita terus ngaitin ruang digital dengan norma-norma budaya yang selama ini udah kita tanamkan dalam diri dan di dalam negara ini dari kita kecil. Misalnya tentang menghargai privasi orang lain. Jangan sampai karena ruang digital ini lebar banget, lo merasa bisa melakukan apapun yang lo mau, kayak gue mau beraksi kayak gini, gue mau gangguin orang kayak gini. Nggak bisa teman-teman, kita harus ingat norma-norma dalam budaya kita kalau kita harus menghargai orang lain termasuk privasi mereka. So, buat teman-teman di luar sana, kita semua tuh harus lebih sigap dalam melindungi data pribadi kita. Jangan mudah kepancing. Ini dari pengalaman gue pribadi, sekarang tuh teknologi sudah makin
mengembangkan cybercrime ini ya. Karena gue pribadi juga pernah misalnya ngelihat orang dikirimin file random APK isinya ternyata undangan pernikahan yang ternyata bodong dan ternyata itu mau ngeretas HP kita. Jadi buat teman-teman, mungkin pengalaman pribadi gue ini bisa kalian pelajari juga biar kalian lebih hati-hati dalam ngeklik link yang ada di HP, dalam nge-share data-data pribadi seperti password, nomor NIK kalian, nomor ATM, dan lain-lain. So, lebih sigap ya. Jatuh cinta dikit, kasih password IG. Jatuh cinta dikit, kasih PIN ATM. Jatuh cinta dikit, kasih live location. Teman-teman, lebih penting jaga diri daripada jaga hati. Lebih penting pelajari digital safety daripada jaga hati orang lain. Stop, jangan buka undangan wedding itu cuma APK. Temanmu nggak sebanyak itu yang mau wedding. Itu link phishing. Waspada phishing, jangan asal klik link.